Assalamualaikum, selamat datang di pembelajaran ekonomi ya. Untuk materi hari ini, kita akan membahas mengenai peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Pertama, kita akan membahas mengenai konsep produksi. Nah, produksi adalah setiap kegiatan atau usaha manusia untuk menghasilkan atau menambah nilai guna barang dan jasa. Tujuan dari produksi adalah 1. Menghasilkan barang atau jasa, 2. Meningkatkan nilai guna barang dan jasa, ketiga, meningkatkan kemakmuran masyarakat, keempat, meningkatkan keuntungan, kelima, memperluas lapangan usaha, dan yang terakhir adalah menjaga kesinambungan usaha perusahaan. Fungsi produksi adalah hubungan antara jumlah produk yang dihasilkan output dengan faktor-faktor produksi yang digunakan dalam suatu proses produksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi pertama yaitu sumber daya alam. Faktor produksi yang berasal dari sumber kekayaan alam dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja adalah faktor produksi yang berperan dalam mengelola sumber daya lainnya. Yang ketiga yaitu modal. Nah, modal ini adalah faktor produksi yang memiliki peran dalam mempercepat serta membantu kelancaran proses produksi. Yang terakhir yaitu kewirausahaan. Faktor produksi ini berbentuk keahlian dan kemampuan usaha untuk mendirikan dan mengembangkan keterampilan berupa benda yang diciptakan manusia dan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa yang mereka butuhkan. Teori perilaku produsen adalah teori yang menjelaskan bagaimana tingkah laku produsen dalam menghasilkan produk yang selalu berupaya untuk mencapai efisien dalam kegiatan produksinya. Produsen juga berusaha untuk menghasilkan produksi secara optimal mungkin dengan mengatur penggunaan faktor-faktor produksi yang paling efisien. Selanjutnya yaitu biaya produksi. Biaya produksi dapat didefinisikan sebagai semua pengeluaran atau semua beban yang harus ditanggung oleh perusahaan untuk menghasilkan suatu jenis barang ataupun jasa. Selanjutnya yaitu mengenai konsep penerimaan. Penerimaan adalah suatu pendapatan yang diterima produsen dari hasil penjualan barang selama periode tertentu. Selisih antara penerimaan dan hasil penjualan barang dan jasa dengan biaya produksi inilah yang disebut dengan laba ataupun rugi. Materi selanjutnya yaitu mengenai konsep distribusi. Distribusi adalah suatu kegiatan penyaluran hasil produksi berupa barang dan jasa dari produsen kepada konsumen guna memenuhi kebutuhan manusia. Faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi yang pertama yaitu pertimbangan pasar. Nah, di pertimbangan pasar ini ada konsumen atau pasar industri, jumlah pembeli potensial, konsentrasi secara geografis, jumlah pesanan, dan kebiasaan dalam membeli. Kedua yaitu pertimbangan barang. Nilai suatu barang, besar dan berat barang, mudah rusaknya suatu barang, kualitas dan pengemasan. Yang ketiga yaitu pertimbangan perusahaan, meliputi sumber pendanaan, pengalaman, dan kemampuan manajemen, pengawasan saluran, dan pelayanan yang diberikan oleh penjual. Yang terakhir yaitu pertimbangan perantara, meliputi pelayanan yang diberikan oleh perantara, sikap perantara terhadap kebijaksanaan, volume penjual, dan ongkos. Selanjutnya yaitu mengenai mata rantai distribusi. Saluran distribusi adalah lembaga-lembaga distributor atau lembaga penyalur yang mempunyai kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Mata rantai distribusi menurut bentuknya dapat dibedakan menjadi dua yaitu yang pertama yaitu saluran distribusi langsung. Saluran distribusi langsung adalah bentuk penyaluran barang-barang atau jasa dari produsen ke konsumen dengan tidak melalui perantara. Yang kedua yaitu saluran distribusi tidak langsung. Saluran distribusi tidak langsung adalah bentuk saluran distribusi yang menggunakan jasa perantara dan agen untuk menyalurkan barang atau jasa kepada para konsumen. Materi selanjutnya yaitu mengenai konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna barang atau jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Tujuan dari konsumsi adalah mengurangi nilai guna barang secara bertahap maupun sekaligus dan memuaskan kebutuhan fisik dan rohani. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi yang pertama pendapatan. Semakin besar pendapatan seseorang, semakin banyak jumlah barang yang akan dikonsumsi sebaliknya.
Kedua yaitu harga barang dan jasa. Semakin mahal suatu barang atau jasa, akan semakin sedikit barang yang akan dikonsumsi dan juga begitu pun sebaliknya. Yang keempat yaitu jumlah keluarga. Semakin banyak jumlah keluarga, akan semakin tinggi barang yang akan dikonsumsi. Begitupun juga sebaliknya. Yang terakhir yaitu selera. Seseorang yang ingin penampilannya menarik menyebabkan semakin tinggi tingkat konsumsi. Sebaliknya, jika seseorang ingin tidak tampil menarik, otomatis tingkat konsumsinya akan semakin rendah juga. Teori perilaku konsumsi. Perilaku konsumen adalah suatu proses pengambilan keputusan oleh individu atau organisasi yang bertindak secara langsung dalam merancang, mencari, membeli, dan mempergunakan barang dan jasa sebagai akibat dari adanya kebutuhan yang harus dipenuhi. Macam-macam teori perilaku konsumen. Yang pertama yaitu teori kardinal. Menurut teori ini, tinggi rendahnya nilai suatu barang tergantung subjek yang memberikan penilaian. Hukum Gosen 1 menyatakan apabila suatu barang dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu, lalu ditambah kepuasan total yang diperoleh juga bertambah, akan tetapi kepuasan marginal akan semakin berkurang. Bahkan apabila konsumsi terus-menerus dilakukan, tambahan kepuasan yang diperoleh akan menjadi negatif dan kepuasan total berkurang. Hukum Gosen 2 menyatakan konsumen akan membagi-bagi pengeluaran keuangannya untuk membeli berbagai macam barang sehingga kebutuhannya terpenuhi secara seimbang. Teori perilaku konsumen yang kedua yaitu teori ordinal. Teori ini menyatakan bahwa nilai guna barang tidak dapat dihitung tetapi hanya dapat dibandingkan. Analisis yang dikembangkan itu dalam ilmu ekonomi lebih dikenal dengan analisis kurva kepuasan sama atau kurva indiferensi. Sekian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, patuhi protokol COVID-19, dan tetap stay at home ya. Dah.